ضاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Kata untuk acara ini, kata-kata untuk acara ini. طاعتنا يا رايح الملائكة المقربين
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Para alim ulama, para masyayikh dan para kiai, para ustaz, para guru, wabil khusus guru kita bersama, yakni Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Adhar beserta keluarga yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami hormati Hadratul Mukarram wabil khusus Bapak Ustaz Wawan Afrijal Nasution yang sengaja kita undang, mudah-mudahan beliau sampai ke tempat kita ini tanpa ada hambatan suatu apapun. Dan yang kami hormati Bapak DKM Masjid Al-Istiqomah, yakni Bapak Ustaz Samsudin beserta wakil Bapak Haji Agus. Dan yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi, yakni Bapak RT Sakuri Ahmad. Dan yang kami hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Kepala Desa Waringin Jaya, yakni Bapak Rahmat SE beserta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT dan staf yang lainnya yang tak saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan yang tak lupa yang kami hormati para tamu undangan, bapak-bapak, pemuda-pemudi jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di dalam ini majelis untuk memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempunyai salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Adam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua selaku umatnya di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dan acara yang kedua sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga pembacaan sholawat Nabi, dan acara yang keempat pembacaan sholawat, dan acara yang keempat pembacaan sholawat Nabi. Melangkah acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara kita buka dengan membacakan Ummul Quran atau surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara kita dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kepada wakil DKM Masjid Al-Jamaah yaitu Bapak Hamid Agus, semoga tidak bosan-bosan dalam memimpin di masing-masing. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama saya Ketua RT sekaligus Ketua Pemberatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para donatur yang saya hormati. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Muhammad SE beserta Bapak Dimas. Saya di sini tidak bisa berpanjang lebar lagi karena alhamdulillah kayak kita sudah hadir. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati guru kita bersama yaitu Ustaz Haji Muhammad. Insyaallah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Desa Wadah Jaya yaitu Bapak Rahmat Nasir, mudah-mudahan selama beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati yaitu pembina panitia sudah terlalu. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, para guru, para ulama, para asatidz, wal asatidz, bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Puji syukur kami Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu yang kita selalu katakan. Saya mohon keriduannya, mari kita membacakan suratul Fatihah. Pertama, suratul Fatihah ini kita berikan untuk kepada para guru, orang tua kita dan juga khususnya jamaah Masjid Al-Istiqomah dan juga umumnya ahli kubur kita semua. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah orang tua kita, guru-guru kita yang telah berbulan rahmatullah diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min jannah. Dan juga yang kedua, surat Fatihah ini mudah-mudahan ketua DKM kita yaitu Ustaz Samsudin yang pada saat ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan dengan keberkahan surat Fatihah, dengan mukjizat surat Fatihah, Allah angkat penyakitnya dan Allah sehatkan kembali sehingga berhak bisa beraktif seperti sedia kala. Dan juga surat Fatihah ini kita minta kepada Allah. Saat ini kepala desa kita yaitu Bapak Rahmat juga dalam kondisi kurang sehat sehingga beliau mungkin tidak bisa bapak-bapak tidak bisa
memberikan sambutan karena beliau bisa mendampingi kita kembali sehingga beliau bisa memimpin kita kembali dan memimpin desa Waruman Jaya. Alhamdulillah wa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian yang kami hormati, pertama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian di majelis yang mulia ini. Datangnya bapak-bapak ke sini mungkin karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada baginda Rasulullah, maka baginda Rasulullah akan mencintai kita, dan insya Allah mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita akan bersama-sama Rasulullah. Dan yang kedua, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, yang telah bersusah payah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya demi terlaksananya perayaan Maulid ini. Jadi sekali lagi apresiasi yang luar biasa kepada seluruh panitia yang telah mencurahkan pikiran, tenaga dan sebagainya maupun harta yang tujuannya untuk pelaksanaan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah dicurahkan oleh, karena terus terang kegiatan ini tanpa dana barangkali ya bisa terlaksana tapi kurang maksimal. Jadi mungkin itu sekali lagi untuk seluruhnya terima kasih. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar hingga akhir nanti, dan juga mudah-mudahan penceramah dan poin yang kita undang beliau juga dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oh
وكان بالمؤمنين
dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak ini ada 1000 orang ini Pak. Yang kompak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, siapa orang yang membaca tadi yang kita baca, maka pahalanya seperti pergi haji dan umroh. Amin. Amin. Udah pernah pergi haji Pak? Udah pernah pergi umroh? Mau berangkat? Nah, saya kasih amalannya. Dulu waktu saya pesantren di Banten di daerah Pasir Nangka, itu ajangan ngasih amalan ke saya, Wan, kalau ente pengen cepet berangkat pergi umroh, amalkan setelah selesai sholat asar baca surat Al-Waqiah. Kalau surat Al-Waqiah tidak bisa juga, baca surat Yasin Pak. Kalau surat Yasin tidak bisa juga, baca surat Tanah, pasti berangkat. Tanahnya jual. Yang belum pergi haji mudah-mudahan cepat pergi haji. Amin. Kita aminkan doa ini. Angkat tangan Pak. Kita aminkan doa ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq amin bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin ya rabbal. Apa mulia para ulama, para kiai, para guru, para ustaz, para orang tua, para tuan-tuan haji, wabil khusus para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, yang terusus kita hormati, diantaranya ada guru orang sadayana, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Azhar Mata'anallah bitulli hayati. Amin. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang beliau berikan kepada kita nantinya ilmunya menjadi nafi dan barokah. Amin ya rabbal. Terusus yang kita hormati pula dan kita muliakan DKM Masjid Istiqomah, yaitu Bapak Haji Agus, yang kita hormati pula Bapak Kepala Desa Bapak Rahmat SE berarti sarjana ekonomi Pak. Kalau saya SS, tahu SS Pak, sarjana stres. Terus Bapak Ketua RW Desa Waringin Jaya, Bapak Ketua RT Bapak Santri Ahmad, tokoh masyarakat Waringin Jaya, terus Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Rasul, para bapak ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, sehingga tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau-beliau semua. Para hadirin jamaah Maulid Rasul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sebelum saya lanjut Pak, saya mau tanya dulu nih sama orang-orang sini. Ini kalau di sini sampai jam berapa Pak? Jam 1. Kuat Pak 2 jam? Pertama-tama alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di tahun ini Allah izinkan kita Pak dalam rangka memperingati Maulid Rasul
Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah. Aminnya yang kenceng, Pak. Siapa tahu siang hari ini kita amin, tahun depan Allah berangkatkan. Benar, Pak? Semua kehendak Allah. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun pasti terjadi. Saya punya tetangga, Pak, ada nenek-nenek lagi nyebrang jalan, ditabrak sama mobil itu, supir keluar dari mobil, ditolong tanya, "Nek, kenapa, Nek? Ada yang lecet nggak?" "Nggak ada," katanya. Dipanggil lagi, "Emang nenek udah pergi haji belum?" "Belum." "Ya udah saya berangkatkan." "Ya Allah, masya Allah, gara-gara nyebrang jalan tabrak mobil, besok Bapak coba aja nyebrang jalan." Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, mabit di Mina Muzdalifah, tawaf di Ka'bah, berziarah ke makam Rasulullah, pergi tur ke Laut Merah, pulang-pulang ke Indonesia jadi haji yang barokah, punya harta berlimpah, punya rumah mewah, punya istri yang soleha, jadi suami yang soleh, punya anak berakhlakul karimah, nanti wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang tokoh dari Amerika Serikat namanya Michael Hart. Bapak tahu Amerika, Pak? Tahu? Citayam belok kanan. Namanya Michael Hart. Selama 3 tahun dia mencatat tokoh yang ada di dunia ini dari 100 tokoh. Di dalamnya ada Hitler, Napoleon Bonaparte, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi dari 100 tokoh yang dicatat oleh Michael Hart, yang dia taruh di urutan nomor pertama nama Muhammad. Ketika ditanya, "Hei Michael Hart, kau orang Yahudi, kau bukan umat Islam, kenapa kau catat nama Muhammad di urutan pertama?" Lalu Michael Hart menjawab, "Hei, Muhammad itu orang hebat. Muhammad itu bukan sekadar pemimpin Islam, tapi Muhammad adalah pemimpin dunia." Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang bilang maulidan bid'ah, yang tidak suka sama maulidan, maka dia orang tergoblok di dunia ini. Na'udzubillah min. Mereka orang proklamator dapat merubah keadaan muka bumi ini dalam waktu singkat. 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Mina. Alaihi wasallam karena Rafi man al-Ghaman Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, siapa orang yang mengagungkan peringatan Maulid, perayaan Maulid, sama saja dia sedang menghidupkan Islam. Masya Allah. Ini kita umat Nabi, Pak. Nanti yang akan menolong kita Rasulullah, bukan nabi-nabi yang lain. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah setiap tahunnya memperingati Maulidul Rasul, nanti hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Salah satu ciri umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat selama hidupnya menjalankan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak baca sholawat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah.
Enak gak Pak? Dulu waktu masih di pesantren di Banten pernah ikut lomba musabaqah tilawatil Quran. Alhamdulillah Pak, dari 50 peserta saya juara 1. Alhamdulillah. Karena yang 49 gak datang. Segenap para jamaah Maulidul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu adalah Al-Mustafa, manusia pilihan. Bapak mau kemana Pak? Pak? Kamar mandi? Ada aja itu aja di sini. Rasul itu manusia pilihan. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, yang paling mulia adalah manusia. Dari sekian banyak manusia, Allah saring kembali menjadi yang paling mulia, yaitu 124 ribu nabi. Dari 124 ribu nabi, Allah saring kembali menjadi yang paling mulia, 313 Rafiqah di riwayat 315 Rasul. Dari 313 Rasul, Allah saring kembali menjadi yang wajib kita ketahui, yaitu 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, Allah saring menjadi 5 dengan julukan ulul azmi. Ada yang tahu nggak 5 nabi ini? Siapa yang tahu? Nanti saya kasih duit. Ayo maju. Ada yang tahu Pak? Ada yang tahu? Dapat duit lumayan buat beli rokok nih. Oh nggak ada yang tahu, udah lanjut lagi. Dari yang 5 dengan julukan ulul azmi, Allah saring kembali menjadi yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia menjadi satu, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya Rasul itu akhlaknya luar biasa Pak. Bahkan di dalam kitab Rawi, Rasul itu cinta kepada orang miskin, cinta kepada orang susah. Bahkan Rasul sering jenguk orang sakit. Pak, halo. Kita ini kadang-kadang sama orang-orang susah itu ketika lagi butuh doang, jenguk sakit juga kalau lagi butuh. Tapi Rasul tidak seperti itu, akhlaknya luar biasa. Muhammad orang pilihan. Rasul adalah makhluk yang paling mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia. Sebelum kita lanjut kembali, saya ada cerita Pak. Ada seorang istri solehah. Dia punya suami bajingan. Sholat tidak pernah, ngaji tidak pernah, kerjaannya main judi aja, Jumatan nggak pernah. Tapi ini istri soleha, dia istiqomah baca Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran suaminya, ini istri aku nih baca Bismillahirrahmanirrahim, emang ada kehebatan apa sih di dalam Bismillahirrahmanirrahim? Akhirnya suaminya ngetes istrinya, dia muji istrinya, kadir, ada apa? Ini mau nyuruh duit 2 juta, tolong jaga baik-baik, besok duit yang 2 juta akan ambil kembali. Itu Pak, duit dari tangan suaminya diambil oleh istrinya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, diambil duit, baca Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam kamar, dia buka pintu kamar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kamar, buka pintu lemari baju, dia juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari belakang ternyata suaminya ngikutin, lihat, oh di situ ditaruh duitnya. Keluar istrinya baca Bismillahirrahmanirrahim, diambil lagi, masuk lagi suaminya, diambil duit yang 2 juta di dalam lemari Pak, tanpa sepengetahuan istrinya, dibuang ke dalam sumur. Kan kalau zaman dulu masih ada sumur yang butuh Pak, ya Pak, benar. Mungkin sekarang juga masih ada. Dibuang ke dalam sumur. Besoknya ditanya istrinya, duit AA masih ada yang 2 juta?
Yaudah ambil nih. Masuk lagi ini istrinya buka pintu kamar baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu lemari baju dia juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kelakuan jahat suaminya disaksikan oleh Allah. Akhirnya Allah menentangkan malaikat. Malaikat siap ya Rob 86. Ya Allah, malaikat dari 86 Pak. Ada apa ya Rob? Tolong turun ke dunia malaikat. Itu ada istri soleha yang istiqomah selama hidupnya baca Bismillahirrahmanirrahim, lagi diuji dites sama suaminya. Ambil itu duit malaikat, taruh di dalam lemari kembali. Kata malaikat apa Pak? OTW ya Rob. Ya Allah, malaikat OTW. Kalau menurut otak masuk akal enggak Pak? Tapi ilmu Allah apa pun fayakun pasti terjadi. Ternyata duitnya ada di dalam lemari. Suaminya makin penasaran aja. Akhirnya dengan kejadian itu suaminya tobat. Neng, besok kan hari Jumat Neng. Mau sholat Jumat. Emang nggak pernah sholat Jumat Pak. Neng sekarang berangkat ke pasar Bojonggede. Beli gamis, beli sorban, beli kopiah, beli sarung. Besok mau sholat Jumat. Datang hari Jumat. Sebelum berangkat dikasih pesan sama istrinya. Nanti duduknya dekat mimbar ya. Jangan kemana-mana, banyakin baca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini namanya bajingan Pak. Jam 9 udah berangkat ke masjid. Sampai di masjid malah marah-marah. Ini mana orang laki kok nggak ada di masjid? Ngapain orang di masjid ke masjid? Jam 12 aja masih baru pada datang ya Pak. Berangkat dia ke masjid, duduk dekat mimbar. Masuk setengah 12, ini dia kebelet pipis mau buang air kecil. Ke kamar mandi dia, ambil wudhu kembali setelah buang air kecil, mau masuk lagi ke dalam masjid, sudah penuh di dalam masjid Pak. Akhirnya dia duduk di bawah beduk. Dia duduk di bawah beduk. Ternyata pengurus masjid mau mengumumkan yang khotib hari itu, kiainya nggak datang. Tapi pengurus masjid lihat, ada kiai besar di bawah beduk. Disamperin ini suami yang ini, kata panitia, mohon izin Pak Kiai, berhubung hari ini gak ada khotib untuk menyampaikan khotibnya. Panas dingin dia Pak. Sekalinya ke masjid disuruh khotib Jumat. Tapi ingat pesan istrinya, udah bismillah aja Pak. Maju dia ke depan, selesai ajan pertama, selesai menjawab salam dia, selesai ajan kedua, dia bingung ngomong apa. Mantan bajingan, mantan preman, kata dia apa? Keluar semua yang ada di dalam masjid, keluar semua yang ada di dalam masjid, keluar semua yang ada di dalam masjid. Udah gitu Pak, yang di dalam masjid nurut pada keluar semua dari dalam masjid. Enggak lama kubah masjid jatuh, kata jamaah yang di luar, Masya Allah, waliullah. Kalau kita nggak keluar disuruh keluar dari dalam masjid, kita sudah ketiban kubah masjid. Mudah-mudahan istri kita soleha, amin ya Rabbal. Segenap para jamaah kita, apa kata Rasul? Jaga sholatmu. Bahkan di dalam rumah tangga, kalau suami tidak sholat, istri tidak sholat, anak tidak sholat, rumah tangga tidak akan ada keberkahannya. Na'udzubillah. Bahkan Rasul pernah bilang, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok pada hari kiamat yang pertama dipertanyakan sebelum amal-amal yang lain tentang sholat. Kan kita di dalam sholat minta apa ya? Rabbi firli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sholat kan? Ayo bareng-bareng. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbi firli ya Rabb, ampuni dosaku ya Rabb. Orang kalau istiqomah sholatnya dosa diampuni. Diibaratkan
lahir. Pak, baik baru lahir punya dosa atau tidak? Punya dosa atau tidak? Kurang kompak. Baik baru lahir punya dosa atau tidak? Suci atau tidak? Bahkan kalau ada tetangga lahiran, Pak, ada yang bawa minyak baik, pampers baik, popok baik, baju baik, bahkan ada yang gorenginang, Pak, ya Pak. Itu yang gorenginang sampai makan, Pak. Bayinya atau ibunya? Kurang kompak. Bayinya atau ibunya? Bayinya atau ibunya? Kenapa ibunya yang makan? Karena keberkahan bayi nggak punya dosa gigi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun 1000 tahun di atas menggaya, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun di atas menggaya, apa gunanya, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun atas menggaya, dipukul dipatu sehari-hari, banglah ia sadarkan diri, hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Sepohon kayu lebat buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun atas menggaya, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun atas menggaya, apa gunanya, apalah arti hidup. Kau istiqomah sholat subuh berjamaah selama 6 bulan. Kalau kau sudah istiqomah selama 6 bulan, kau tidak bisa menjadi kaya raya, jangan panggil aku kiai. Ya. Setelah 6 bulan ini orang, Pak, istiqomah sholat subuh berjamaah, datang lagi ke Mbah Hamid bawa mobil mewah. Masya Allah. Sekarang saya tanya sama Bapak, yang punya dunia ini Allah atau bos kita? Allah atau bos kita? Pertanyaannya, kenapa kalau sholat kita buru-buru, giliran kerja buru-buru juga? Ya Pak, kita sering suka sibuk mencari rezeki, tapi lupa sama yang memberi rezeki. Benar Pak? Jangan kayak tetangga saya Pak. Itu tetangga saya kalau lagi susah tuh, masjidnya rajin, belum waktu aja udah duduk di depan. Diijabah doanya, besoknya masuk itu masjid lupa lagi. Ya Allah, bilang ini masjid tempat terbaik nih, berkeluh kesah kepada Allah. Sekarang saya tanya lagi sama Bapak, kalau punya masalah nih Pak, terus Bapak cerita sama kawan Bapak, itu kawan Bapak ikut sedih apa ikut girang? Girang. Mampus lu susah katanya. Bener gak Pak? Kita kalau punya masalah cerita sama orang, siap-siap kita kecewa. Tapi kalau kita punya masalah cerita kepada Allah, siap-siap bahagia. Ada cerita lagi. Dulu waktu lagi di Pasir Nangka Banten, saya punya kawan namanya Karyo sama Iko. Ini bukan sekedar hablum minallah. Ya Pak. Hidup ini bukan sekedar hablum minallah. Berapa banyak orang di luar sana membangga-banggakan ibadahnya sehingga meremehkan orang-orang yang belum ibadah. Banyak nggak Pak? Nah, bahkan kalau istri kita lahiran tuh pasti ditolong orang atau tidak? Ditolong. Bahkan besok kalau kita meninggal dunia Pak, itu pasti ditolong orang. Ditolong nggak Pak? Belum pernah ada sejarahnya Pak. Jenazah jalan sendirian ke pemakaman, belum pernah ada sejarahnya. Orang kaya juga nggak pernah.
ada di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Quyub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Itu ketika Imam Ali karamallahu wajhah berziarah ke pemakaman yang ada di kota Madinah, sampai di pemakaman Imam Ali mengucap salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tolong kabarkan saya tentang alam kubur. Bagaimana keadaan alam kubur saat ini, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Lalu ahli kubur menjawab, Pak, salamnya Ali. Alaikassalamnya Ali. Ini dalil buat kita, Pak, bahwasanya kalau kita ziarah ke pemakaman orang tua kita atau guru-guru kita, ketika mengucap salam ternyata mereka juga jawab salam ke. Cuma kita tidak bisa melihat mereka. Kalau bisa melihat mereka mungkin kita kabur dari kuburan. Dijawab, ya Ali, sebelum aku jawab tentang alam kubur saat ini Ali, tolong kabarkan tentang dunia Ali setelah meninggal kami Ali. Baik, ahli kubur, kata Ali. Ya ahli kubur, sekarang ini istri-istri kalian yang kalian anggap cantik setelah kalian meninggal dunia, itu semua istri kalian sudah menikah lagi. Ya Allah, Pak, bayangkan Pak, kita berjuang sama istri kita dari nol sampai memiliki yang kita inginkan. Ketika kita pulang lebih dulu meninggal dunia terlebih dahulu, istri kita menikah lagi. Yang paling bikin sedih Pak, itu kasur yang sering kita tidurin berdua sama istri kita sudah ditidurin oleh lelaki lain. Lalu anak-anak kalian yang kalian bangga-banggakan di akhir zaman ini, kalian tidak tanamkan ilmu agama. Itu semua anak-anak kalian hidupnya sudah berantakan. Na'udzubillah nih. Ayo lihat Pak, anak sekarang lagi viral di media sosial. Ada anak gadis di Padang Pariaman, umur 18 tahun, kerjaannya dagang gorengan untuk menggapai cita-citanya. Ketika ada lelaki menggodanya, ditolak sama dia, dibunuh. Ini anak gadis Pak, 3 hari baru ketemu. Lihat aja di itu pada. Ya Allah, ini lagi mengejar cita-cita, umur 18 tahun, nggak mau pacaran, dibunuh sama laki-laki yang mengejar dia. Na'udzubillah. Berarti ini anak muda punya agama atau tidak? Punya agama atau tidak? Makanya lewat maulid ini, ayo kita kuatkan iman kita, kita kuatkan agama kita, kita jaga sholat kita. Mudah-mudahan hidup kita semakin berkah. Amin ya Rabbal. Lalu harta yang kalian bangga-banggakan selama di dunia, yang kalian sombongkan itu harta, sekarang semua harta itu sudah habis dibagi-bagikan. Na'udzubillah. Terima kasih Ali telah mengabarkan tentang alam dunia setelah peninggalan kami. Sekarang akan kami jawab Ali tentang alam kubur. Ya Ali, sekarang kami di alam kubur Ali merasakan nikmat, merasakan bahagia seperti tidurnya pengantin Ali. Karena dulu selama di dunia kami tidak pernah ninggalin sholat, tidak pernah ninggalin zakat, tidak pernah ninggalin haji, tidak pernah ninggalin berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah yang ada di dunia ini Ali. Sekarang kami Ali merasakan nikmat kubur. Alhamdulillah. Lalu Ali yang dulu di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, tidak pernah berbuat kebaikan Ali, sekarang kami Ali merasakan siksa kubur, bahkan azab kubur. Alhamdulillah. Ini kesempatan buat kita Pak. Ayo kita beramal soleh, karena perjalanan kita masih panjang. Di dunia ini hanya sebentar. Oleh ini kita mendapatkan syafaat dari Nabi dan keberkahan dari Nabi. Amin ya Rabbal alamin.
dosa-dosa kita, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak, saudara, istri, kepada suami. Lewat istighfar kita pada siang hari ini, dosa kita nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama istighfar. Semuanya yang di dalam maupun yang di luar istighfar. Kalau satu kampung masih banyak yang beristighfar, kampung itu akan selalu dijaga oleh Allah. Wa kana Allahu atqahum wa hum yastaghfirun. Kampung yang banyak istighfarnya, jauh dari azab, jauh dari musibah. Astaghfirullah mina ya Allah ya Tuhan, ada satu permintaan kami ya Allah yang lebih berharga daripada isi dunia ini ya Allah. Ampuni dosa semua orang tua kami ya Allah. Pada ya Allah, selamatkan kami nanti ya Allah di surga kami ya Allah, di dalam surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada satu permintaan kami lagi ya Allah yang lebih berharga daripada kita sekalian ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada saudara, dosa kepada tetangga, dosa kepada kawan kami, dosa kepada para sahabat ya Allah. Lewat istighfar kami diperdayakan oleh dia. Ampun dosa kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berziarah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ternyata kami tidak berkahkan kami ya Allah, berkahkan kami ya Rasulullah. Ya Allah, jika nanti kami meninggal ya Allah, anak-anak yang kami tinggalkan menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak yang tidak pernah lupa mendoakan orang tuanya ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami di dunia ya Allah. Selamatkan kami di alam kubur ya Allah. Selamatkan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, bencana dan azab ya Allah. Ya Rasulullah, unzur ilaina ya Rasulullah, unzur ilaina ya Rasulullah, ismah lana ya Allah. Berkahkan kami ini ya Allah, berkahkan tokoh masyarakat kami ya Allah, berkahkan warga kami ya Allah, berkahkan desa kami ini ya Allah. Ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah, ighfir dzunubana ya Rasulullah, ismah lana ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Allah, ampuni dan maafkan dosa kami ya Allah. Hamba yang sudah lewat keringat kami ini ya Allah, ampuni dosa kami, jaga kami ya Allah. Kesimpulan, semoga terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah agama, atas ucapan kepada Bapak Ustadz Awan Afroja Nasution atas ceramah yang disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat
menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu melakukan berbagai amalan lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa acara demi acara telah kita lewati. Sebelum menuju acara yang terakhir adalah penutup doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Habib Febrian Ihsan. Dan sebelum kami tutup dengan doa, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam pembawaan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kita pahala yang diberikan dan digampangkan segala urusan kita, kemudian bagi saudara-saudara kita asal-usul kerabat ataupun tetangga yang sedang sakit, mudah-mudahan yang terpenyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadithi mudah-mudahan salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakira hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli salatan قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد